Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudara peserta webinar series pada pagi hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Khususnya saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Dardityo Santoso dan Bapak Lius Risnuwanto yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Saya Marsianus Raga, yang pada kesempatan ini akan memandu jalannya webinar series selama 1,5 jam ke depan. Webinar ini adalah bagian dari rangkaian event webinar series yang diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi Program Studi Manajemen Konvensi dan Event STP MHI Bandung, yang mana sampai dengan tanggal 27 November nanti kita akan mengadakan webinar dengan topik mengenai event bisnis, event management, dan sporting events. Baik, sebelum memulai saya akan sedikit memberikan gambaran ataupun penjelasan yang berkaitan dengan sport tourism ya sebagai rumah besar dari sport event management itu sendiri. Baik, sebelum mulai sesi pembahasan, izinkan saya untuk menyambut kedua pemateri yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Yang pertama, kita sambut ya Bapak Dr. Lius Risnuwanto MPD selaku Sekretaris 2 KONI Bandung, dan yang kedua ya telah hadir bersama kita adalah Bapak Dardityo Santoso selaku Direktur DND Sport. Saya ucapkan selamat bergabung di dalam acara webinar pada pagi hari ini. Baik, untuk pembicara yang pertama hari ini adalah Bapak Dr. Lius Risnuwanto MPD. Selamat bergabung, dan beliau akan menyampaikan beberapa materi yang menarik, ya, yaitu mengenai legal manajemennya, ya, kebijakan pemerintah mengenai sport events, ya, regulasi untuk melaksanakan sport event, dan juga peluang sport event pasca pandemi. Namun sebelum memulai materi, mari kita tonton profil singkat dari Bapak Lius. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Lius. Dan jika peserta memiliki pertanyaan, ya, sesi tanya jawab akan kita lakukan pada saat pemateri telah selesai menyampaikan materi, ya. Dan untuk itu kami berikan waktu dan tempat kepada Bapak Lius. Ya baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Marsianus Raga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai moderator atau sebagai narasumber pada kegiatan webinar series event management yang berkaitan dengan sport event management. Ada beberapa hal memang yang perlu disampaikan di dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, terutama dalam hal kejuaraan olahraga. Mungkin nanti dari panitia yang bisa untuk membantu menayangkan skripnya. Ya, baik. Teman-teman semuanya, ada di sini juga ada Pak Dar
Dityo Santoso. Selamat pagi, Pak. Nanti kita mungkin bisa sharing yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan olahraga, karena kita tahu bahwa olahraga saat ini menjadi sesuatu yang memang sangat diharapkan, dalam arti bahwa kegiatan olahraga itu harus dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi menarik untuk ditonton, menarik untuk dijadikan sebuah industri terutama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya di sini akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai sport event dari sudut pandang regulasi dan implementasi yang sudah diatur oleh pemerintahan Republik Indonesia. Ya, next slide. Pada kesempatan kali ini ada 3 pembahasan pokok yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai kebijakan dan regulasi sport event, dan yang kedua pelaksanaan dan implementasi sport event, dan yang ketiga peluang sport event pasca pandemi. Untuk yang pertama mengenai kebijakan regulasi sport event, bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menyusun dan sudah menetapkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu Undang-Undang SKN nomor 3 tahun 2005. Di sana ada terkait dengan penyelenggaraan kejuaraan, itu ada di bab 9, di sana ada 11 pasal. Kemudian dilanjutkan turunan dari undang-undang ini ada Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Bunyi untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga itu ada di pasal 91, di sana ada 9 ayat. Kemudian dilanjutkan turunannya di PP nomor 17 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. Dibahas secara khusus di sini bagaimana regulasi untuk menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut apa perbedaan pekan dan kejuaraan. Karena jelas di sini akan berbeda tujuan, orientasi, dan penyelenggaraan yang dilaksanakan di kejuaraan-kejuaraan ini. Di sini ada 7 bab dan 35 pasal. Kemudian berikutnya ada PP nomor 7 tahun 2020. Nah, ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. Di dalamnya ada 8 perubahan yang secara spesifik dibahas di pasal 2, 4, 5, 10, 11, 12, dan bab 2. Kemudian yang terakhir, kita merunut kembali ke Peraturan Daerah Jawa Barat nomor 1 tahun 2015, karena kita ada di wilayah Jawa Barat, maka Perda di Jawa Barat sudah ada tentang penyelenggaraan keolahragaan secara spesifik juga dijelaskan di bab 11, di sana ada 8 pasal. Kemudian yang terakhir, Perda nomor 1 tahun 2019, yaitu tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Bandung nomor 21 tahun 2012. Dan sebelumnya Kota Bandung sudah mengeluarkan Perda tahun 2012. Nah, tahun 2019 kemarin ada perubahan terkait dengan retribusi penggunaan sarana prasarana olahraga. Ya, berikutnya pelaksanaan dan implementasi sport event. Saya akan mengupas sedikit terkait dengan ruang lingkup olahraga yang di dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional itu diatur di bab 6 pasal 17 bahwa olahraga itu dibagi menjadi 3 ruang lingkup. Yang pertama olahraga pendidikan. Pengertian dari olahraga pendidikan adalah olahraga itu sebagai bagian dari proses pendidikan.
Kita ketahui bersama bahwa olahraga di setiap lembaga-lembaga pendidikan, baik di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah menengah atas, olahraga itu menjadi salah satu mata pelajaran, dan olahraga itu menjadi alat untuk melaksanakan sebuah pendidikan atau orientasinya untuk mendidik atau membina siswa-siswinya. Kemudian yang kedua, olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi yang dimaksud di Undang-Undang SKN nomor 3 ini adalah olahraga sebagai bagian dari proses pemulihan, kesehatan, dan kebugaran. Jadi berbeda dengan yang pertama. Kalau tadi olahraga pendidikan itu di sekolah, orientasinya untuk pendidikan. Kemudian yang kedua, olahraga rekreasi, yang tujuannya adalah untuk memulihkan ketika mungkin dalam kondisi tadinya sakit, kemudian berolahraga untuk rehabilitasi dalam pemulihan kesehatannya maupun kebugarannya. Nah, berbeda dengan yang ketiga, yaitu olahraga prestasi. Olahraga prestasi di sini merupakan olahraga sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan. Kita ketahui bersama bahwa prestasi ini kita sering kenal atau istilah yang melaksanakan olahraga prestasi adalah atlet. Nah, atlet ini digenjot, dilatih, dibina untuk meningkatkan kemampuannya yang di atas rata-rata manusia biasanya. Yang di atas manusia biasanya. Contoh atlet pelari 100 meter, atlet itu dibina, dilatih setiap hari, bahkan satu hari bisa 1-2 kali latihan, sesi pagi dan sesi sore. Itu semata-mata untuk meningkatkan kemampuan dalam mengurangi waktu tempuh larinya. Karena di dalam olahraga terukur seperti lari misalnya, itu diharapkan sekecil-kecil atau sependek-pendeknya waktu atau secepat-cepatnya mereka berlari. Nah, itu yang dilakukan di olahraga prestasi. Ya, kemudian berkaitan dengan ruang lingkup penyelenggaraan kejuaraan. Ini dibahas di PP nomor 7 tahun 2020, perubahan dari PP nomor 17 tahun 2007, PP nomor 7 tahun 2020, perubahan PP nomor 17 tahun 2007. Nah, ada perbedaan yang cukup signifikan antara pekan olahraga atau sering dikenal dengan multi-event dan kejuaraan olahraga atau single event. Kita sering mengenal kejuaraan atau kegiatan keolahragaan, misalnya Olympic Games, SEA Games, Asian Games, yang terakhir 2018 diselenggarakan di Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, itu termasuk dalam kategori pekan olahraga multi-event. Ada 4 di klasifikasi atau jenis-jenis yang dilaksanakan di pekan olahraga ini. Yang pertama, pekan olahraga internasional yang terdiri dari SEA Games, Asian Games, Olympic Games. Kemudian yang kedua, pekan olahraga nasional atau PON. Kemudian yang ketiga, pekan olahraga wilayah. Kemudian yang ketiga, pekan olahraga daerah atau Porprov biasanya, Porda atau Porprov. Kemudian kejuaraan olahraga event ada 5, yaitu kejuaraan olahraga tingkat internasional, kejuaraan olahraga tingkat nasional, kejuaraan olahraga tingkat wilayah, pekan olahraga tingkat provinsi, kejuaraan olahraga tingkat provinsi maksudnya. Kemudian yang ke-5, kejuaraan olahraga tingkat kabupaten kota. Itu ada kesalahan ketik kayaknya untuk nomor 4. Kemudian berikutnya syarat-syarat menyelenggarakan kejuaraan. Nah, ini berkaitan dengan implementasi dari Undang-Undang SKN nomor 3 pasal 51 ayat 1 dan 2 bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga itu wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat. Nah, ini juga menjadi perhatian mungkin siapapun, apapun yang akan menyelenggarakan kejuaraan, harus memenuhi ketentuan-ketentuan itu. Nah,
kita ketahui bahwa yang marak sekarang terselenggarakan di Kota Bandung khususnya maupun di Indonesia itu sedang gencar-gencarnya fun run atau fun bike. Ada 5 kilo, 10 kilo. Nah, itu yang kebanyakan penyelenggaranya atau panitianya seringkali tidak berkoordinasi atau tidak berkonsultasi mengenai teknis kecabangannya. Nah, ini perlu diperhatikan bagi siapapun yang akan menyelenggarakan berdasarkan Undang-Undang SKN nomor 3 ini nah ini akan dibahas di ayat berikutnya di nomor 2 bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Ini pernah ada kejadian di Jawa Barat yang berkaitan dengan kegiatan lari. Ini saya sharing sedikit supaya bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Pada saat itu ada kejuaraan lari 10 kilo. Nah, penyelenggaranya atau panitianya ini menyelenggarakan tanpa meminta rekomendasi dulu dari pengurus daerah PASI Jawa Barat, Persatuan Atletik Seluruh Jawa Barat. Karena lari itu berada di bawah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, pada saat itu terjadi insiden atau musibah, ada yang meninggal dunia. Nah, secara teknis memang panitia sudah mempersiapkan berbagai hal, ambulan, kemudian kesehatan, PMI, semua sudah dipersiapkan. Namun tetap saja karena ini ada insiden dan kejadiannya pada saat penyelenggaraan, maka yang menjadi orang atau yang bertanggung jawab terhadap ini akan dirunut oleh pihak kepolisian. Dan betul saja pada akhirnya pada saat itu Ketua Pengda, pengurus daerah Jawa Barat, karena wilayah penyelenggaraannya ada di wilayah Jawa Barat, dimintai keterangan terkait dengan rekomendasi, terkait dengan izin penyelenggaraan kejuaraan itu, dan akhirnya itu berdampak dan alhamdulillah tidak dinyatakan panitia itu bersalah, tetapi hanya kecelakaan, murni kecelakaan saja. Nah, itu yang sering kali terjadi, dan mudah-mudahan ke depan siapapun yang menyelenggarakan ini bisa menjadi perhatian bahwa memang secara teknis itu bisa dikonsultasikan. Tadi seperti yang disampaikan Pak Marsianus, itu betul sekali bahwa di dalam penyelenggaraan ini promotor harus bersinergi dengan berbagai pihak. Di antaranya ada komite, ada kecabangannya, ada pemerintahnya, ada sponsorshipnya. Pemerintah dalam hal ini dari pihak kepolisian, dari pihak dinas perhubungan, dan lain sebagainya yang terkait dengan penyelenggaraan. Ya, berikutnya tujuan penyelenggaraan kejuaraan. Nah, ada 6 berdasarkan Undang-Undang SKN nomor 3. Jadi yang akan menyelenggarakan kejuaraan itu dipersilakan untuk disesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Yang pertama, tujuan penyelenggaraan kejuaraan itu ada untuk yang memasyarakatkan olahraga. Kemudian yang kedua, menjaring bibit atlet potensial. Kemudian meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Yang keempat, meningkatkan prestasi olahraga. Kemudian yang kelima, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, meningkatkan ketahanan nasional. Ini berdasarkan tujuan penyelenggaraan kejuaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 SKN Pasal 45. Berikutnya mengenai kegiatan sport event. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan penyelenggaraan kegiatan kejuaraan atau olahraga. Saya memilahnya menjadi dua kegiatan. Di antaranya pertama kegiatan utama atau kegiatan kecaburannya atau kejuaraan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pendukung atau saya istilahkan dengan entertainment-nya. Nah,
beberapa kegiatan multi event belum ke slide sebelumnya. Nah, beberapa kegiatan multi event itu ada penyelenggaraan SEA Games 2019, kemudian PON 2016 dan Porda 2014. Kegiatan pekan keolahragaan, pekan olahraga itu seringkali dan biasanya itu diawali dengan opening ceremony dan diakhiri dengan closing ceremony. Karena ini menyangkut tentang kegiatan kecaboran yang dilaksanakan di dalam satu waktu secara bersamaan. Dalam waktu itu, satu hari bisa menyelenggarakan 20 sampai 25 cabang olahraga di tempat-tempat yang berbeda tentunya. Nah, tentu di dalam penyelenggaraan ini, pengaturan ini, bidang pertandingan mengatur sedemikian rupa untuk menentukan, mengatur jadwal, sumber daya, baik itu sumber daya manusianya, kemudian sumber daya dari sarana prasarananya, dan perangkat-perangkat lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pertandingan. Kemudian dari kegiatan pendukung ini yang paling penting, karena kalau kegiatan utama cabang olahraga itu diselenggarakan begitu saja, itu sebenarnya bisa, hanya tidak cantik kayaknya ya, tidak wah gitu. Nah, bahkan tidak menarik. Kita lihat di beberapa event di dunia, contohnya di bulu tangkis, pengemasan kejuaraan itu dirancang sedemikian rupa, sangat baik sekali dari sisi medianya, dari sisi promosinya, kemudian penyelenggaranya, kemudian hiburannya, semua didukung, dikemas dengan sangat rapi, sangat bagus, sehingga itu layak untuk menjadi tontonan. Kalau di kita, contoh saja cabang olahraga atletik. Untuk kejuaraan yang resmi, di Kejurnas aja, kejuaraan nasional, itu penonton kejuaraan atletik itu hanya paling atletnya saja, kalau tidak sama ofisialnya. Berbeda dengan yang di luar negeri. Kalau di luar negeri, ketika ada event atletik, sama kejuaraannya atletik. Hanya menonton kalau lari 100 meter 10 detik atau 9 detik, tetapi penontonnya satu stadion itu penuh. Nah, ini perlunya kolaborasi, kerjasama berbagai pihak tentunya, bagaimana mengemas kejuaraan itu agar di dalam kita penyelenggaraannya itu menarik dan bisa mendatangkan tentunya income gitu untuk penyelenggara itu sendiri. Dari tiket saja itu bisa dihitung berapa, dari sponsor itu berapa, kemudian dari atlet-atlet yang menginap, makannya segala macam, itu tentu ketika ada sebuah event atau kejuaraan, setidaknya itu bisa meningkatkan atau membantu di dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Nah, itu yang terjadi di kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan di Kota Bandung khususnya, karena wilayah kita berada di wilayah Kota Bandung. Saya beberapa kali pernah menyelenggarakan kegiatan SAP Cup, Sekolah Atletik Pajajaran. Itu lomba atletik yang kemarin tahun 2020 ini, bulan Maret, sebelum PSBB diberlakukan, bisa mendatangkan 1.400 peserta. Dan satu stadion Pajajaran di atletik itu penuh, berjubel. Dan yang menjadi orientasi kita atau yang menjadi fokus kita di sana adalah pemasaran, kemudian mencari bibit-bibit potensial. Tetapi itu secara tidak langsung ekonomi masyarakat sekitar, di sana ada pedagang-pedagang yang seringkali standby atau
berjualan di area Pajajaran itu, area parkir itu, pada saat event mereka kebanjiran pembeli. Nah, ini salah satu dampak ketika diselenggarakannya event, pemberdayaan masyarakat, bahkan ekonomi masyarakat menjadi meningkat. Nah, ini yang perlu dikolaborasikan tentang penyelenggaraan sport event. Ya, berikutnya, peluang sport event pasca pandemi. Kita ketahui di Kota Bandung, karena kebetulan pada saat saya menyelenggarakan sekolah atletik Pajajaran, itu rencananya akan diselenggarakan 2 hari, Sabtu Minggu. Tetapi karena pesertanya kurang dari tidak lebih dari 1.500, karena kita berpikir bahwa dengan kegiatan peserta dengan jumlah 1.500 itu bisa diselenggarakan dalam 1 hari. Sementara kita sudah menjadwalkan untuk 2 hari, maka kesepakatan kita di technical meeting pada saat itu ditetapkanlah 1 hari. Dan ternyata hari berikutnya ada edaran wali kota yang menghentikan semua kejuaraan, semua kegiatan yang mengundang massa. Yang mengundang massanya, alhamdulillah pada saat itu kita kejuaraan SAP masih bisa terlaksana, sukses, lancar, 1 hari. Dan hari Minggu, karena pada saat itu sudah mulai penyebaran pandemi dan edaran wali kota sudah disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke KONI Kota Bandung, maka kegiatan-kegiatan dihentikan. Dan ada beberapa cabang olahraga yang harus dihentikan. Di sana, di hari itu, di tanggal 15 Maret, saya masih ingat persis, ada kejuaraan softball untuk pembukaan Wali Kota Cup. Kemudian ada juga kejuaraan taekwondo. Di sana ada event untuk kenaikan tingkat yang mendatangkan massa hampir kurang lebih 2.000 orang di GOR Bandung dilaksanakannya. Dan itu harus dihentikan. Nah, sampai saat ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat pandemi, kemudian kita melihat pergerakan yang terpapar di Kota Bandung itu semakin kesini semakin menurun, maka pemerintah melalui Wakil Wali Kota Bandung mengunjungi KONI Kota Bandung dan memperbolehkan kegiatan olahraga, tetapi dibatasi hanya 50% dari kapasitas tempat kegiatan itu. Jadi misalkan kalau satu tempat olahraga itu GOR, misalkan kapasitasnya untuk 500 orang, nah, maka diperbolehkan hanya 250 orangnya. Kalau tempat latihan itu hanya kapasitas 50, maka diperbolehkan untuk 25-nya. Nah, kemudian tujuan pada saat pandemi, kegiatan keolahragaan diarahkan kepada mempertahankan dan meningkatkan kebugaran dan kondisi fisik. Karena kita ketahui, di samping juga kita menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, membiasakan cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, bahwa olahraga juga itu bisa meningkatkan imun asalkan dengan dosis yang tepat. Olahraga yang terlalu lelah atau terlalu capek justru akan sebaliknya. Melaksanakan olahraga yang terlalu lelah, terlalu capek, justru akan menurunkan imun tubuh. Nah, di sini penting bagi rekan-rekan yang akan melaksanakan olahraga, ini juga kita share sedikit mengenai pengetahuan kondisi tubuh kita sebagai manusia, bahwa di dalam melaksanakan olahraga itu harus ada dosis dan takaran. Dosis takaran-takaran yang tentu saja kegiatan olahraga itu tidak boleh sampai terlalu lelah. Karena kalau kita terlalu lelah, imun kita menurun, dan kalau imun kita menurun, pada saat itu kemungkinan terserang virus, terserang bakteri semua, itu sangat besar. Jadi
dijaga saja agar kegiatan keolahraganya jangan sampai terlalu lelah. Kemudian yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan performa atlet. Nah, tentu di KONI Kota Bandung kita sebagai induk atau sebagai koordinator yang membawahi cabang-cabang olahraga. Di Kota Bandung ini ada 63 cabang olahraga, ditambah 5 badan fungsional, yang tentu saja kita orientasinya adalah untuk prestasi. Nah, atlet-atlet yang kita bina, atlet-atlet yang kita latih, itu tetap harus melaksanakan kegiatan latihan. Karena kalau 1 minggu saja tidak berlatih, atau 1 bulan saja tidak berlatih, maka kondisi atlet itu atau performa atlet itu akan menurun drastis. Nah, kemudian pada saat masa pandemi ini, kita sudah mengkaji, kemudian mengklasifikasikan cabang-cabang olahraga berdasarkan potensi penularan. Nah, di antaranya sebagai berikut. Kita mengklasifikasikan dua klasifikasi besar. Ada cabang olahraga yang kontak fisik dan ada cabang olahraga yang non kontak fisik. Kemudian berdasarkan tempat latihan, ada cabang olahraga yang indoor dan ada cabang olahraga yang outdoor. Kemudian melihat dari potensi kontaknya, ada yang melalui alat atau ada yang langsung. Misalnya melalui alat itu shuttlecock misalkan. Shuttlecock itu ketika kita memegang kok, kemudian berpindah, servisnya lawannya, nah itu potensinya bisa melalui alat. Kemudian bisa melalui bola, kalau bola basket atau bola voli, atau bisa juga melalui bola tenis, misalkan tenis lapang atau tenis meja, itu potensi menularnya bisa melalui alat. Atau juga potensi menularnya bisa melalui langsung. Misalkan cabang olahraga gulat, yang seringkali kalau gulat itu harus bersentuhan, karena kalau tidak bersentuhan tidak mungkin bisa dijatuhkan. Kemudian cabang-cabang olahraga yang body contact, misalkannya pencak silat, kemudian taekwondo, kemudian cabang-cabang karate lainnya yang memerlukan kontak langsung, tentu saja itu mengakibatkan bisa menjadi potensi tertularnya virus. Kemudian yang klasifikasi berikutnya ada pembatas atau tidak. Nah, cabang olahraga juga kita lihat kalau tenis misalkan itu ada pembatas. Pembatasnya adalah net. Bulu tangkis itu net, kemudian bola voli juga net. Ada juga yang tidak ada pembatas, misalkan bola basket. Bola basket itu tidak ada pembatas. Kemudian cabang sepak bola itu tidak ada pembatas. Nah, itu kita kaji dan klasifikasikan cabang-cabang olahraga berdasarkan potensi-potensi itu. Ya, berikutnya saya akan informasikan mengenai kejuaraan yang bersifat penampilan dan penilaian. Itu juga bisa dilaksanakan pada saat masa pandemi ini. Di antaranya ada beberapa kejuaraan taekwondo. Nah, tadi saya sampaikan taekwondo itu ada dua nomor pertandingan yang berbeda. Ada nomor pomse dan ada nomor kyorugi. Nomor pomse itu nomor penampilan. Dia menampilkan jurus-jurus, kemudian sama juri dinilai, kemudian keluar nilainya, baru ditentukan siapa yang terbaik dari penampil-penampil atau dari atlet-atlet itu. Tapi kalau kyorugi itu bertanding, tarung, seperti tinju, seperti gulat, seperti karate, dan kejuaraan-kejuaraan kontak fisik lainnya. Nah, di samping itu untuk penilaian, ini saya tampilkan kejuaraan menembak ya, secara virtual juga. Nah, jadi nanti si atlet itu atau pelatih setelah diberikan kesempatan untuk melaksanakan kesempatan menembak, itu dicek nanti berapa poinnya, nanti disampaikan ke panitia, kemudian dilihat berapa poinnya, di ranking, baru keluar juaranya. Itu bisa dilakukan di masa pandemi ini. Dan banyak lagi kejuaraan-kejuaraan lainnya yang sifatnya virtual secara prinsip yang bisa dilaksanakan di masa pandemi ini.
Itu adalah kejuaraan yang sifatnya penampilan dan penilaian. Berikutnya, nah ini cabang olahraga kontak fisik. Tadi berdasarkan klasifikasi tadi, ada sekitar 29 cabang olahraga yang kategori kontak fisik, atau pada saat pertandingannya itu saling berhadap-hadapan. Tetapi di sini juga disampaikan mengenai tempat latihan, klasifikasi berdasarkan potensi kontaknya, dan ada pembatas atau tidaknya. Kemudian yang terakhir, cabang olahraga non-kontak fisik. Di slide terakhir. Nah, kategori cabang olahraga non-kontak fisik ini atau pada saat pertandingannya itu posisi lawan atau posisi kompetitor itu sejajar atau tidak secara langsung berhadapan-hadapan. Nah, ini sudah jelas bahwa cabang olahraga non-kontak fisik itu tidak ada pembatas, jadi semuanya tidak ada pembatas. Ada 34 cabang olahraga yang termasuk kategori cabang olahraga non-kontak fisik. Nah, potensi pada saat pandemi ini, ya kita bisa memilah dan memilih berdasarkan kejuaraan, berdasarkan cabang olahraga, berdasarkan maraknya sekarang di masyarakat, cabang olahraga apa, tentu saja itu disesuaikan dengan tujuan penyelenggara itu mau kemana. Apakah tadi mau ke masyarakatan olahraga, apakah mau menjaring bibit atlet potensial, ataukah mau meningkatkan kesehatan dan kebugaran, atau yang lainnya, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kejuaraan tadi. Nah, saya kira itu sekilas dan sedikit yang bisa saya paparkan dari atas nama KONI Kota Bandung, saya sebagai Wakil Sekretaris SUA, mengenai aturan, regulasi, dan implementasi yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan khususnya di Kota Bandung. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.